sedanten menungso nek tilem kan mboten saged ningali, mboten saged mendengarkan, tapi Allah lewat sukmah baru bisa melihat, bisa mendengar. Nah, terus orang awam kalau sukmanya keluar itu kan tidur Gus, gak rasakan Gus. Nah, orang alim mungkin secara buatan film mungkin saged medal Gus. Terus pundi napa wonten ilmune, napa wonten carane saged nggih sukma niku saged napa nggih kados sing sampun saged kan Gus. Sampun ngaten mawon pertanyaan kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan apa yang dipertanyakan Bapak tadi, apakah ada ilmunya? Walaupun kami tidak tidur, itu ruhaniyah atau roihan itu bisa melakukan seperti itu. Ada Pak? Bukti bahwasanya di balik alam dohir ini ada alam gaib. Bukti ini. Ketika jenengan tidur, mata terpejam, apapun itu, terus jenengan di dalam tidur jenengan dimimpikan Allah bertemu si A, si B, si C. Kok bisa melihat? Padahal mata sampean terpejam. Itu menunjukkan bahwasanya di dalam alam tubuh kita itu ada alam gaib. Ada alam gaib. Andai kata kita mimpi dikejar anjing, mesti lari kita. Loh, mengapa kalau itu mimpi terus kita itu ketakutan terus lari? Ada yang mengatakan halusinasi lah, ngoten nggih. Saya kurang sepaham kalau dikatakan halusinasi. Sebetulnya itu adalah Allah memberikan tahu terhadap kita, sebetulnya di dalam jasmani kita ada rohani. Makanya Allah katakan wabtaghi fima ataqallah darul akhirah, pikiran rohaniyahmu itu. Sesuai dengan apa yang dipertanyakan Bapak tadi, apakah ada ilmunya? Walaupun kami tidak tidur, itu ruhaniyah atau roihan itu bisa melakukan seperti itu. Ada Pak, tapi jenengan jangan cari-cari. Tolong dengan umur kita tinggal berapa. Bukan perkaranya saya tidak mau buka, enggak. Itu namanya rogo sukmo. Kalau di dalam kitab Mambaul Hikmah ada. Tapi pertimbangkanlah, pikirkanlah dengan sedalam-dalamnya. Menurut hemat kami Pak, sisa umur kita ini hanya satu tujuan kita yang harus kita fokuskan, mendekat dan bertemu Allah. Sebab lewat disitulah nanti akan ketemu ilmune itu. Makanya jangan jadikan tujuan ilmu itu untuk seperti itu. Jadikanlah ilmu itu untuk mendekat dan bertemu Allah. Dzikir itu. Pak, kalau boleh saya praktekkan ya. Kita ini jasakan di dunia, ya toh? Oke, saya taruh ini langkah pertama. Sebelum langkah pertama itu langkah 0. Berarti sebelum 1 ada 0. 0 ini ditempati siapa? Ruh. Al-A'raf 172. Keadaan ruh sampai niku dulu sudah bertemu Allah.
berarti sudah ada alam kesucian. Fitrah niku kefitrahan rohaninya sudah pernah alami. Cara Nabi Adam pernah di surga lah kita sebelum beliau ada di dunia loh Pak ya. Jenengan kali kula nggih sami ruhaninya itu di alam surga ning singgasarane Allah. Alastu birabbikum qalu bala. Loh ini kan bentuk kalau jenengan pernah bertemu Allah. Al-A'raf 172. Ini berarti langkah kosong, artinya kosong, jiwa ruhani yang jenengan belum terkontaminasi dengan syahwatut dunia. Setelah itu kita melangkah pertama, alam dunia ini kita dilahirkan. Ruh itu sudah berjanji sebelum ke dunia itu sudah berjanji pada Allah yang berupa tidak akan menyembah, tidak akan jenengan bercinta, tidak akan ruh ini, jiwa ini menyembah selain daripada Allah. Akhirnya sampai jawab bala, betulkah aku Tuhanmu? Besok tetap menyembah padaku, bercinta padaku. Jenengan jawab bala, nggih. Baru wanafahtu, kata Allah, kutiupkan sampai dilahirno ning dunya. Ini saya bicara di luar yang murhek, di luar yang belum balik. Nek kalau belum balik niki fitrah kasihan rohaniyahnya fitrah pada Allah. Jenengan kali kula sing wis dewasa niki lho. Jenengan kali kula yang sudah punya anak, punya istri, inilah kita. Dalam langkah pertama berarti ruhaniyah posisi ning alam dunya. Pingin makan kerja. Ngoten nggih? Waktu dulu sampai ning kandungan nggak pakai kerja, nggak pakai apa, anak kecil-kecil gini, Bu minta ngini datang sendiri. Anak kecil nggak mungkin. Terus apa kebutuhan dia kerja. Masa-masa surga. Kita masa di dunia ini, Pak, perintahnya gini, hiruh, berjalanlah satu langkah lagi, langkah yang kedua. Sebab langkah yang kedua itu adalah alam akhirat. Walaupun jasmaniahmu ada di langkah pertama, melangkahlah ruh itu ke langkah kedua, yaitu alam akhirat. Inilah Pak yang dimaksud Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menteladankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Ruh harus ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah, rahmat. Lah bisanya ruh ini, hati itu ada keinginan tersebut apa? Terimalah yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Jikalau ruh kepingin bisa masuk langkah kedua alam akhirat, ruh pertama harus menerima risalah baginda Rasul, risalah seluruh nabi dan rasul. Yang terakhir adalah ta'alimat tauhid. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Jadi maksud dinil haq iku bil huda wa dinil haq. Din iku agama, hak ai dinut tauhid iku maksudnya gitu. Agama sing lurus, agama sing bener iku ya iku agama sing didik tentang tauhid. Tauhid iku ilmu sing kanggo didik ruhaniyah supaya bisa mengesahkan dateng Gusti Allah. Niki langkah pertama wajib ini diterima. Akhirnya dibahaskan tentang dzikir dan lain sebagainya. Sehingga saya ini, Mbak, menyampaikan sistem aja, muter-muter ilmu, masih sebatas ilmu teori.
untuk betul-betul jenengan iku bisa ruh tinggalkan alam dunia masuk ke alam akhirat. Langkah kedua, jenengan wajib melakukan kholwat. Praktek dzikir wau lho Pak, niku namanya kholwat. Jenengan belajar untuk merasakan kehadiran wujudnya Allah, itu disebut kholwat. Dalam keadaan dan posisi apapun itu namanya kholwat. Langkah yang seperti inilah nanti akan bisa untuk sampai ruhaniyah iki tinggalkan jasmaniyah masuk ke alam akhirat. Lah terjadinya itu nanti bagaimana? Itu urusan Allah. Sebab ada kalanya ketika jenengan kholwat sholat, kholwat dzikir dengan duduk, jenengan ini diperlihatkan Allah alam kasab terkait proses keluarnya ruh. Akhirnya sampai tahu, melihat. Orang lain tidak melihat, tapi sampai diperlihatkan Allah. Gini itu kadang ada yang takut Pak. Takut pikirannya engko nek isok balik. Nek gak isok balik, bagaimana anakku, bagaimana istriku, suamiku dan sebagainya. Pak Bu, jenengan iki sudah dikatakan disebut salik. Siapa salik? Seseorang yang Allah perjalankan mendekat dan bertemu Allah. Jenengan gak usah wedi. Ati sampean iku oleh wedi sebab didorong nafsu, digodha, dikongkon balik. Niku nafsu. Padahal miturut fungsi dzikir sirul asrar bahwasanya semua yang memperjalankan adalah Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lail, termasuk Rasulullah. Mi'rajnya itu Allah yang memperjalankan, bukan berangkat sendiri. Subhana maha suci sapa Allah, alladzi kang asra kang nglakokake sapa ladi bi abdihi kelawan kawulane kan kawulane Allah alladzi rupane Muhammad ibnu Abdillah. Berarti Kanjeng Nabi mboten mi'raj sendiri tapi diperjalankan dening Allah. Itu ayat itu loh, Al-Isra ayat 1. Lah saran saya, oke lah jenengan itu ada keinginan kemauan bagaimana caranya jiwaku bisa keluar atau sukmoku bisa keluar seperti orang-orang yang sudah ngerogoh sukmo, tidak hanya di posisi dalam keadaan duduk bagaimanapun. Nek menurut kula jangan pernah jenengan ngaji tentang tauhid dan praktek ilmunya disebut kholwat ini punya maksud jenengan itu seperti itu, jangan. Karena ini ranah Allah, wilayah Allah sudah. Jenengan kali kula cuman diperintahkan untuk berzikir. Urusan nanti jadinya dalam perjalanan bagaimana Allah udah wa aslimu lahu, serahkan pada Allah. Makanya untuk tawakal, untuk menyerahkan diri bisa dengan benar kalau jenengan ini sudah memegang dzikir yang kumaksud itu, baru saged Pak. Kalau tidak nggih susah. Ingat ada makalah di dalam kitab hikam, bila mana Anda ingin natijahnya itu benar, bidayahnya kudu benar. Artinya jikalau jenengan menginginkan suatu keinginan itu sukses benar, maka jenengan awalnya bidayah itu kudu benar. Artinya apa? Wis, sekarang saya tidak membicarakan tentang keinginan selain Allah, enggak, khusus keinginan terhadap bertemu Allah. Ini si salik, disebut salik, punya keinginan dalam hatinya untuk bertemu Allah. Bidayae iki sampean bandani dulu ketika solo tawakal tu Allah, wajib gitu Pak. Serahkan semuanya. Apa solo sampean iki
terhadap Allah. Artinya tondo-tondo kalau sampai iki tawakal, ati sampean wis gak ngendel-ngendelno suluk sampean, wirid sampean ndak rono sampean kali kula sudah melepaskan, nggak bisa suluk sendiri, nggak bisa dzikir sendiri pun sampean selahno, semua olehnya bisa suluk, olehnya bisa dzikir, itu sebab sumbere sangka Gusti. Loh, benar ini masih ada dua, tapi seiring berjalannya waktu cahaya makrifat itu mesti Allah nyalakan, akhirnya jenengan tadi rumongso dzikir sebab didzikirno Allah itu hilang, fana ini, akhirnya jadilah ahad, sehingga keakuan sampan kali kula sebagai makhluk yang digerakkan itu semuanya akan tiada, berarti yang berlaku hanya Allah. Di dalam Al-Quran inilah yang dimaksud puncak wahyu tauhid, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Kalau kita di posisi saleh kan ada aku, ada ana, ada ana, ada anta. Ana, aku makhluk yang digerakkan. Anta Allah. Berarti mau ngeluru. Tapi ini belum sempurna. Makanya salik ini mengapa disuruh bidayahnya itu kudu benar, melepaskan semua keakuan diri sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu, bisa dzikir, bisa kholat, lepas. Kalau bidayahnya awal ini sudah benar, maka natijah itu mesti benar, atau nihayah, ada yang mengatakan nihayah, akhir dari sebuah perjalanan itu mesti benar. Artinya wusul itu mesti terjadi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dados ngelmu sing sampean maksud iku ada, ya iku dzikir, tapi jangan diartikan untuk bisa ngrogo sukmo. Cukup satu aja, kita satu titik mendekat dan bertemu Allah. Urusan itu nanti, ini termasuk kasaf, urusan kasaf ini nanti dibukakan Allah, itu urusan Allah, bukan urusan kita, karena semuanya ini adalah wilayah Allah. Kita cukup diperintahkan berzikir. Mekaten nggih, ganti ibu mungkin ada ibu sana mungkin, monggo. Assalamualaikum Ustadz. Matur suwun wektalipun. Saderengipun ngapunten Ustadz mengenai dzikir kala wau dalam tasik belajar ya Ustadz. Masih terus belajar. Ngendikanipun jenengan melihat sesuatu jangan lihat makhluknya, lihat Allahnya ya. Terus saya belajar begitupun sakniki dalam lihat jenengan yang bicara itu Allah yang bicara. Terus lihat semua makhluk ini lihat Allahnya. Tapi nggih ngoten mau Ustadz, berpegang teguh itu sering lupa gitu loh Ustadz. Terus pernah suatu ketika mau tidur, saya itu dzikir astagfirullahaladzim, subhanallah, subhanallah. Terus dalam itu kados serwat ngonten Ustadz. Serwat, terus saya diperlihatkan oleh Allah. Dalam hati saya tanya, niku nopo? Ada yang jawab, tapi saya enggak tahu siapa yang jawab. Katanya itu surga. Terus saya tanya lagi, niku nopo? Niku lo neraka. Niku napa Ustadz? Ngapunten saderengipun Ustadz ya. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang si salik ketika suluk khalwat
Saya katakan kholwat, sampean sudah mengerti dzikir sing kula maksud, terus jenengan lampahaken, jalankan setiap saat dan waktu dan kejadian apapun di depan kita. Terkadang si salik itu Allah tampakkan alam-alam kasaf, alam kasafah, termasuk surga. Itu kan makhluk toh Pak. Surga itu makhluk toh, pahala itu makhluk toh, semua makhluk, cuman aja posisinya ada di alam mukasafah. Kalau jenengan tanya apakah itu makhluk, terus dibalik semua itu pasti ada Allah. Lah inilah butuhe jenengan ketika saat Solo itu dibekali tentang wawasan dzikir sirul asror, supaya tidak mudah hati sampean kejebak dalam wujudnya makhluk. Oke, biar sampean cegak hanya merasakan wujudnya Allah secara batin, biar juga sampean nyatakna wujudnya Allah dohir. Tapi tolong ini nanti yang bagi yang tasik bingung jangan dipaksakan. Pun kalau tak nulis laksana ini biji kacang Bu nggih Pak, anggap aja itu biji kacang, atau biji jagung boleh, kedelai juga boleh, terserah. Kalau di sini yang mahal duren aja lah. Nah, ketika jenengan melihat bijinya, mata dohir bisa melihat, tapi mata dohir disuruh untuk melihat di dalam biji itu ada hidup, nggak bisa, karena tertutup oleh wujudnya bijinya. Tapi mata hati sampean pasti bisa melihat wujud hidup di situ yang disebut iman yang benar, yaitu ihsan. Ya rasa iku mau terus dibuktikan Pak secara dohir. Jenengan melihat pada seluruh alam ini ada Allah toh, itu hanya dengan mata hati, rasa tadi, lewat rasa. Akhirnya aku yakin kabeh makhluk iki ada Allah hidup di situ, karena kalau nggak ada Allah hidup itu nggak mungkin makhluk itu bisa bergerak. Sebab yang menggerakkan makhluk semua adalah Allah. Oke, ini bentuk mata hati. Sekarang dinyatakan wujudnya urip secara dohir. Mungkin bisa dilihat di dalam surat Al-Hadid ayat 3, wal awal wal akhir wal dohir wal batin. Tentang kewujudan Allah itu tidak hanya di batin, juga di lahir, tidak hanya di awal, juga di akhir semua persoalan. Caranya ya nopo? Ngeten, ibarat jagung, biji jagung ya tanduran rek, juru lemah pendemen, digecek terus dilebokno, biji iku terus diuruki meneh. Lah ngoten nggih. Wis, bahasa jenengan ruhaniyah, idfin wujudaka fi ardil humul. Wujud jenengan tenggelamkanlah, kuburan di dalam bumi humul. Bingung Pak, apa bumi humul? Bumi kesunyian, yaitu kholwat. Nabi Yunus diuntal ikan besar, mboten kelihatan Nabi Yunus, kelihatan iwake. Berarti meniadakan keakuan diri ego sebagai manusia lewat kholwat, sistemik zikir. Itu cara untuk meniadakan wujud kita sebagai makhluk ego. Setelah itu dipendem, setelah biji kacang itu yang dipendam, akhirnya muncul gini Pak. Nanti sampean lihat ah, enggak ya, ini namanya pohon, disebut pohon atau wit. Ketika itu muncul, tolong sampai padosi biji yang ada di dalam tanah yang kita taruh mana? Hilang.
jenengan nek kepingin isok kefanaan diri holwato masuk oning alam kesunyian, artinya lewat sistem dzikir sirul asror inilah untuk meniadakan keegoan kita sebagai manusia. Setelah itu akan nyata yang hak kebenaran, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wujud dohiri Allah laksana seperti jagung itu, wite pohonnya. Berarti mana pohonnya? Ya wujute mafis samawati wa mafil ardi iki. Wujud dohiri Allah nyoto hakul mubin, yaitu wujud dunia saisini. Makanya seluruh manusia satu pun tidak ada yang sama, tidak ribuan miliaran manusia, tetap tidak ada satupun yang kita pernah mikir mboten mengapa sidik jari manusia itu satupun gak ada yang pernah mikir ngoten sampean? Dibuka dalam sifat wajib Allah, salbiyah, wahdaniyah, sawiji, nggak ada yang sama. Wis empun dipeksa lho niki. Tadi saya katakan nyata wujud dohire Allah adalah mafis samawati wa mafil ardi, apa yang ada di langit dan di bumi. Niki nek sampean trimo golongan kita yang masih ada di syariat mesti nodo iki wujudnya makhluk. Lah ngoten nggih. Lho makhluk wis gak ono kok iso wujud. Nek wis makhluke gak ono berarti wujudnya Gusti. Bingung nggih? Pak. Niki cahaya, Pak. Cahaya itu sangka setrum. Nggih? Sampai kepingin ningali setrum wujudnya ya cahaya ini, sebab tanpa setrum nggak mungkin muncul cahaya. Tapi Allah dawuh cahaya itu duduk wujudku, dunia saisine iku duduk wujudku. Gak bingung tah ngeten iki. Aku pingin dikenal oleh wong Sidoarjo wujudku jari Gusti Allah, tak lahirno wujudku rupa apa? Nurullah, disebut Nurullah. Wujudnya Nurullah dunia saisine iki, tapi iku duduk wujudku. Dua makalah kaya bingung, tapi mboten saged bingung nek lamuno nggak ana wujud loro. Isoke gak ana wujud loro jenengan kudu kholwat. Wis niku jawabane. Nek cara babakan setrum ya ampun ditingali, jangan dilihat padange niki jempoken kabel niku sing ana setrume sampai langsung gak eling. Tapi yo aja dipraktekno Pak, jembok setrum iku minangka umpama seperti itu. Orang yang Allah tarik di dalam alam fana, dia tidak tahu dirinya. Ruhaniyah iki hati sudah tidak tahu dirinya makhluk, karena makhluk itu sudah difanakan Allah. Laksana apa? Orang tidur. Orang tidur tidak bermimpi, ujug-ujug loh kok ini subuh. Lah ngoten nggih. Ditakoki awak mang ngimpi apa? Mboten saged jawab. Awak mang kaya apa? Mboten saged jawab. Tapi nikmat sampean. Jadi Bu, jenengan jangan pesimis. Kita itu sebagai orang am pasti bisa jikalau kita termasuk hamba yang Allah kehendaki. Dan juga tanda makrifat tadi gitu sama sudah kami jelaskan di depan. Jadi yang penting jenengan bagaimana sampai iki terus memegang zikir. Wis bah orang lain ngerecek sampean aliran sing gak bener tak wis ainu rekenju ngoten mawon. Sing penting ati sampean terus berpikir, nantilah jenengan akan paham sendiri. Sebab jenengan akan dibimbing Allah sendiri nanti terkait masalah dua hal tadi. Pertama, wujudku iku tak nyatakno secara dohir rupon dunyo, tapi wujudin dunyo bukan wujudku. Engkau akan paham nanti tidak ada wujud dua, nggak ada.
Kalau boleh saya tarik ilmu didik mawon, kalau makhluk itu sudah tidak ada, maka jangan disebut makhluk. Sekali lagi, kalau makhluk itu sudah fana, jangan disebut itu wujudnya makhluk. Wis tambah ngelu maneh. Wis ditatapno tembok menae lho. Artinya tatapno tembok, sampean iki terus dikiriku ditegeni. Sebab hidup dalam diri jenengan itu lebih tahu keadaan jenengan. Dan aku yakin Allah itu tidak akan pernah menjerumuskan jenengan dalam jurang kesesatan. Ingat, jikalau Allah sudah memberikan hidayah pada satu hamba, satupun orang lain tidak akan pernah yang bisa menyesatkan. Sebaliknya, jikalau Allah menyesatkan satu hamba, satupun tidak ada orang lain yang bisa memberikan petunjuk. Oke, cukup Ibu? Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah kita dapatkan pada kesempatan malam hari ini terkait pesan-pesan baginda Rasul yang sudah Allah jabarkan kanthi luas. Mungkin mudah-mudahan tetap apabila pada saat ini belum ada kefahaman, suatu saat Allah membuka pintu kefahaman di dalam hati kita sehingga menjadi ilmu ingkang manfaah fitini wa dunya wal akhirah. Kulluhum ajmain syai'ulillahi lana walahumul fatihah. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya fatahu ya alim, iftah lana bifutuhil arifin. Allahumma nawwir qulubana wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina binuri hidayatika ya Allah wa binuri ma'rifatika ya Allah. Allahumma ya Allah yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.